Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya kita sudah mengenal tentang apa itu JavaScript dan bagaimana caranya kita dapat menggunakan Chrome Developer Tools untuk memulai pemrograman JavaScript. Di mana pada video kali ini kita akan mempelajari cara memasang JavaScript pada website yang sudah kita buat. Di sini saya akan membuat sebuah folder bernama DOM. Lalu kita akan buka folder ini pada text editor kita. Untuk sekarang, kalian tidak perlu khawatir tentang istilah DOM ini karena kita akan mempelajarinya pada video selanjutnya. Di sini saya akan membuat sebuah file baru bernama index.html. Lalu menambahkan boilerplate HTML-nya. Title akan saya beri nama my website, misal. Selanjutnya saya akan menambahkan style sheet yang akan saya berikan nama styles.css. Lalu saya akan masukkan ke dalam file HTML ini ya. Misal di sini saya berikan sebuah tag heading 1 yang berisikan hello. Apabila kalau kita jalankan file HTML tersebut, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengenali sebuah keyword atau fungsi alert ya. Bagaimana caranya kita dapat menambahkan fungsionalitas alert itu ke dalam website sederhana kita tadi. Nah, pada materi CSS sebelumnya, kita sudah mempelajari cara-cara kita dapat menambahkan CSS ke dalam HTML website kita. Seperti inline, internal, dan eksternal. Nah, cara kita menambahkan JavaScript itu pun juga cenderung mirip ya. Misal di sini cara kita menambahkan inline JavaScript adalah dengan menambahkannya ke dalam HTML tag kita. Contoh di sini di dalam tag body saya ingin menambahkan atribut bernama onload. Supaya kode JavaScript apapun yang kita letakkan di dalam tanda kutip ini, itu akan dieksekusi di saat tag body berhasil dirender di browser. Misal saya ingin membuatnya apabila setiap tag body dirender, maka browser akan menunjukkan pop-up alert dengan pesan hello. Namun di sini ada sedikit masalah, di mana kalau kita perhatikan, JavaScript yang dibuat secara inline itu sudah menggunakan tanda kutip 2. Di mana di sini pada bagian string hello, dia memunculkan error karena dia juga menggunakan simbol tanda kutip 2. Sehingga program akan bingung, jadi ini yang string itu sebenarnya yang mana ya? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, setiap kita membuat sebuah inline JavaScript, di dalamnya ketika kita ingin menambahkan sebuah string, kita cukup ubah tanda kutip 2 string tersebut menjadi tanda kutip 1. Seperti ini. Sekarang apabila saya simpan filenya lalu jalankan, maka setelah isi dari dalam tag body itu ke render, misal saya coba refresh di sini, maka browser akan langsung mengeksekusi kode alert JavaScript yang sudah kita buat. Di sini ada pop-up dengan pesan hello. Nah, umumnya inline JavaScript itu sangat tidak disarankan untuk digunakan. Karena seperti yang kita bisa bayangkan, apabila project HTML kita sudah menjadi besar, maka kita akan cenderung kesulitan untuk mendebug codingan JavaScript yang diletakkan pada setiap teks secara inline. Cara lain yang bisa kita gunakan adalah secara internal, di mana di sini kita akan menggunakan tag yang bernama script. Di mana di dalam sini kita tambahkan codingan JavaScript seperti misal alert hello juga. Namun di sini kita akan menggunakan tanda kutip 2 ya, karena dia tidak ditambahkannya secara inline ya. Dimana kalau kita save file HTML tadi lalu jalankan, maka kurang lebih hasilnya itu sama seperti sebelumnya ya. Dimana browser akan membaca codingan HTML kita baris per baris hingga sampai ke tag script ini. Sekarang, cara lain untuk menambahkan JavaScript adalah dengan cara eksternal. Dimana sama seperti CSS, codingan-codingan JavaScript yang akan kita buat itu diletakkan pada file yang terpisah. Sehingga ketimbang kita menggunakan sebuah text script yang berisi dengan codingan JavaScript secara langsung, kita dapat menggunakan text script tapi di sini kita akan mendefinisikan atribut source atau src, di mana nilainya kita akan masukkan alamat directory dari file JavaScript yang ingin kita masukkan kodenya. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan sebuah file JavaScript di dalam folder ini. Misal kita beri nama index.js. Lalu kita masukkan namanya sebagai nilai dari atribut source ini.
Apabila kita membuat sebuah kode alert hello lagi, sekarang apabila kita jalankan websitenya lagi, maka hasilnya akan tetap sama ya, tidak ada yang berubah. Namun, pembedanya di sini adalah tidak ada kode JavaScript sama sekali pada file HTML kita. Nah, cara-cara yang sudah saya tunjukkan itu cukup familiar ya bagi yang sudah paham dengan cara memasukkan kode CSS ke dalam HTML kita. Namun, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah penempatan tag script itu. Di mana misal untuk CSS kita cenderung meletakkannya di dalam tag head di sini. Agar kode CSS itu siap digunakan sebelum direndernya konten atau isi yang berada di dalam tag body di sini. Namun hal yang perlu diperhatikan di sini adalah penempatan tag script itu sangat penting untuk diperhatikan. Misal untuk CSS kita cenderung meletakkannya di dalam tag head di sini, agar kode CSS itu siap digunakan sebelum direndernya konten atau isi yang berada di dalam tag body di sini. Hal ini penting untuk diperhatikan karena browser akan membaca kode HTML kita dari baris paling atas ke baris yang paling bawah. Semisal apabila saya tambahkan kode styling di sini, misal untuk mengubah elemen heading 1 menjadi berwarna merah, lalu kita pindahkan tag link ini ke tag body yang paling bawah. Di sini misalnya. Apabila websitenya kita jalankan, di mana kalau kalian perhatikan di sini, heading 1 ini masih berwarna hitam ya. Di mana di sini alert pop-up kita sudah muncul. Ini menandakan bahwa browser kita masih nge-stuck dalam membaca kode HTML kita pada tag script ini. Sehingga browser itu belum membaca kodenya sampai ke baris kode untuk memasukkan kode CSS di sini. Dan apabila kita selesaikan alert ini, maka barulah di sini heading 1 kita berwarna merah. Nah, di sini kenapa kode link CSS ini umumnya diletakkan di dalam bagian head. Biasanya di bawah tag title di sini ya. Sedangkan untuk JavaScript sendiri itu berbanding terbalik. Karena apabila kita misal membuat sebuah kode JavaScript di dalam file index.js di sini untuk mencari sebuah elemen heading 1, lalu ketika ditemukan, kita akan mengubah teks heading 1 tersebut menjadi goodbye. Di sini kita lihat heading satunya itu masih bertuliskan hello. Dimana kalau kita jalankan, bisa kita lihat bahwa scriptnya dapat berjalan dengan baik. Apabila saya pindahkan teks scriptnya ini ke dalam bagian head, di mana kode JavaScriptnya akan dibaca terlebih dahulu, browser akan mencari elemen heading 1, lalu mengubah teksnya menjadi goodbye. Akan tetapi, karena di titik ini browser itu masih belum membaca atau merender elemen heading 1 yang berada pada body di sini, maka apabila kita jalankan, dia akan mengembalikan sebuah error pada konsol ya. Sehingga best practice-nya itu biasanya kita letakkan di bawah tag body seperti ini, persis sebelum tag penutup dari body. Demikian penjelasan bagaimana kita dapat memasukkan kode JavaScript kita ke dalam website HTML. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.